Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Amma ba'du. Pemirsa NU Channel yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Izin Allah Subhanahu wa taala kita ngaji kembali dalam pengajian kita hari ini. Pemirsa NU Channel yang dirahmati oleh Allah. Istri. Lagi-lagi nih saya tetap ngomong istri karena saya perempuan tentunya pemirsa. Istri itu doanya sangat ditunggu oleh suami. Istri itu ucapannya adalah keramat. Istri itu batuknya dikangenin suami. Batuk dikangenin deh tuh. Dehemnya apalagi gitu. Kenapa? Dehemnya aja membuat adem kuping suami, apalagi doanya. Maka pemirsa, ayo kita sama-sama mulai hari pagi sampai malam. Jangan lepas kita mendoakan suami yang kita cintai. Ibu Nyai gimana kalau gak dicintai? Masa iya sih bojo dicintai? Gak ada. Kabeh itu semua bojo dicintai. Karena buktinya punya anak kok kita. Maka pemirsa, ayo kita review yuk hidup kita ini. Apakah kira-kira dari mulai bangun tidur, kemudian duha, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, subuh, apakah ucapan kita terselip doa untuk suami? Jawabannya, kalau orang-orang yang baik, hatinya solihah, pasti Ibu Nyai, saya pasti doain suami saya tanpa diminta. Waduh hebat nih sampean Bu. Ibu-ibu nih, bapak-bapak, lihat nih bapak-bapak, ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih hebat, kenapa? Tanpa diminta doanya, sudah dikasih doanya. Kenapa? Karena ibu-ibu ini adalah orang pengajian. Apa kata Rasul? Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malak walaka bimislin. Ma min abdin muslimin, tidak ada seorang hamba yang dia ngaku muslim, yad'u li akhihi, dia mendoakan saudaranya, li zaujihi, suaminya, li ibnihi, anak lanangnya, li banatihi, anak perempuannya, li ukhtihi, saudara perempuannya, li abawaihi, dua orang bapak ibunya, bi dhahril ghaibi, sing didoain, yang didoakan tidak tahu, tidak ngeh, tidak faham, maka illa qalal malak walaka bimislin, malaikat mendoakan berkata, kamu juga seperti itu apa yang kamu minta. Ayo pemirsa, gimana nih, kita review yuk. Kira-kira apakah kita perlu mendoakan suami diminta dulu, atau malah bilang gini, wani piro mas, wani piro, Anda dagang karo bojo, masa wani piro? Ya Bu Nyai, saya kalau gak kasih duit saya gak doain suami buat apa? Loh kalau gitu Anda gimana dong kalau itu? Kalau itu doa Anda diuangkan dong. Maaf ya para Bu Nyai, para Bu Nyai, para Kiai, kadang-kadang ada kan yang orang ngaji begini, kasih amplop, Pak Yai, Bu Nyai minta Fatihah ya untuk ibu saya, amplop Fatihain. Ternyata tebel, pas tebel Fatihahnya 3 kali, agak tebel 7 kali, tipis sekali. Itu namanya kiai amplop kalau gitu. Orang NU nggak begitu, nggak ada. Orang NU, Bu Nyai NU, Yai NU itu semuanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, tanpa amplop. Yang penting isi ini toh. Jadi gak usah amplopnya, gak apa-apa. Artinya bahwa doa itu jangan ditendensiuskan dengan materi yang kita terima. Bahkan ibu-ibu gimana Bu? Gak usah diminta oleh suami. Insya Allah mulut kita akan keluar loncer, metu, dewek, keluar sendiri
doa kepada suami. Karena apa? Walaka bimislin. Berarti kalau kita mendoakan suami sama dengan kita mendoakan diri kita. Istajib untuk suami, istajib buat kita. Amin buat suami, berarti amin buat kita. Maka nggak ada bedanya kan? Ini loh jaminan malaikat. Jaminannya illa qolal malak walaka bimislin. Ayo ibu-ibu, jangan lupa ya, bangun tidur, sholat subuh berjamaah, suami yang mendoakan, kita yang amin. Setelah itu pergilah suami sholat duha tanpa diminta, kita yang mendoakan suami. Ya Rob, ya Tuhan kami, aku nggak kerja, saya menghabiskan uang. Oh keren ya, mak-mak itu ngabisin uang kerjaannya. Dikasih 1 juta sehari, mau. Nggak dikasih, mau juga sih, dikit. Senyum, nggak dikasih senyum. Tetap doa, duha ya Allah. Sesungguhnya duha ini milikmu ya Allah. Rezeki ini milikmu ya Allah. Di kantor suami hamba rupanya ada masalah ya Allah. Berikan rezeki yang barokah, berikan langkah engkau ridhoi, berikan bos yang paling baik. Dekatkan rezeki yang baik, rezeki yang suci, yang bersih. Segala macam keluar untuk suaminya. Fatihah. Pemirsa mau nggak saya kasih hadiah? Hadiah apa ini? Kalau saya nih ya, saya dikasih guru saya begini. Summa ila ruhi wa jasadi wa qalbi wa nuri. Waduh, lengkap. Jadi ruhi wa qalbi wa jasadi. Gini dulu deh. Summa ila jasadi wa qalbi wa nuri wa ruhi. Sebut nama bojone. Al-Fatihah. Fatihah. Nah, itu setiap waktu. Setiap waktu. Kapan itu? Duha, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pokoknya Fatihah untuk suaminya agar apa? Agar suaminya Allah datangkan keberkahan, rahmat, kedamaian, kebahagiaan. Insya Allah mawaddah, sakinah, warahmah. Karena akhlak suaminya baik atas doa istrinya. Doa untuk suami itu jangan dianggap remeh loh. Jadi mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah untuk suami. Bisa jadi karena doa istrinya. Tapi kadang-kadang kita kan masih ngomongin materi kan. Jadi kalau dia menyenangkan kita baru ngasih doa. Kalau dia ngasih uang kita baru kita berdoa. Kalau dia ngasih jatah kita baru kita berdoa. Kalau dia ngajak jalan-jalan kita baru kita doa. Kalau dia ngasih surprise kado buat kita baru kita doa. Itu namanya kan cing, hanya tuker-tukeran dengan materi kan. Nah, di mana letak keikhlasan seorang istri kalau gitu? Jadi kalau gitu gini saja, yuk kita bergeningnya gini. Ikhlasnya pekerjaan suami kita bandingkan dengan ikhlasnya doa istri tanpa diminta. Ini yang Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Tidak begini kan, ketika suami datang bawa hadiah gitu kan. Ibu-ibu denger nih, ketika bawa hadiah gitu. Papa baik banget ya pa, aku doakan begini, begitu. Itu mah doa, cuma sekedar ceng-ceng aja itu kan. Doa itu, doa materi kan kalau gitu. Nah sekarang bagaimana kalau posisi suami sedang pailit, sedang tidak kerja, kemudian ketimpa macem-macem deh. Katakanlah sampai los gak punya penghasilan. Nah apakah kita nggak mendoakan dia? Nah kalau akhirnya doa istri hanya dibungkus dengan materi, maka menurut saya itu doanya ya terhalang lah ya, nggak langsung cus ke langit lah, ke arasy Allah. Jadi doa itu tanpa tendensius, jadi tidak tanpa tendensius lah gitu. Ketika doa memaksa, ya Allah kalau engkau tidak berikan kemenangan buat suami hamba, nanti saya pailit ya Allah deh. Masa begitu? Itu doanya orang yang pesimis bu. Betul nggak? Ya Allah kalau suami hamba nggak jadi DPR, nggak jadi gubernur, nggak jadi direktur di kantornya, nanti kami kelaparan ya Allah. Berarti Anda suudzon sama Allah kalau gitu. Itu tendensius namanya bu. Ayo pikir. Doa itu adalah mukhlisun ikhlasillahi ta'ala, tanpa maksa Allah. Allah lo Jabbar, Allah lo Qahar, Allah lo Maha segala alim segala macam.
Nah, nggak perlu kita dikte Allah yang kayak gitu, Bu. Betul nggak, Pak? Ayo, Pak, rasain omongan saya. Nah, kalau istri Anda, Pak, ketika mendoakan Bapak hanya dikasih hadiah mendoakan, itu mah bukan istri yang solihah. Coba Bapak didik dulu ketika pilot, ketika bangkrut, ketika susah, apa yang keluar dari istri itu? Ya Allah, Pak, tidak apa-apa kok, Pak. Aku rasakan, Pak, sedihmu sedihku, cie. Dukamu dukaku, gitu, Bu. Jadi kamu makan aku makan, Pak. Kamu haus aku haus. Kamu puasa aku puasa. Tidak apa-apa, Papa. Pokoknya Papa sekarang usaha maksimal. Mama doa dari rumah, duha dari rumah. Enggak duha karena rizki, tidak. Duha karena Allah. Doanya kita minta pada Allah agar apa? Agar suami kita dikasih yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, rizki yang terbaik, teman yang terbaik, bisnis yang terbaik, dagang yang terbaik, jadi karyawan yang terbaik, kondisi yang terbaik. Itu kan tidak ngatur Allah kan? Ya Allah, kalau suamiku nggak kerja, nanti saya hancur ya Allah. Yuk, doa siapa itu? Doa siapa itu? Kita sekarang tebak-tebakan yuk. Akan hancur. Hancur itu kan Allah yang menghancurkan kita, bukan karena doa Anda kan, bukan? Jadi kalau nggak kerja suaminya terus hancur gitu? Tidak, Bu. Selama kita masih hidup, Allahu yarzuqu may yasha. Pasti Allah kasih rizki yang tak terduga-duga asal ibu istiqomah. Bojone bangkrut diterima, bojone hancur diterima, bojone kaya diterima, itu istiqomah namanya, Bunda. Saya ngaji ini, Bun, untuk saya sendiri kok, Pak, untuk Bunda juga, untuk ayah juga. Didik, Pak, istri Bapak, agar apa? Agar ketika Bapak pailit maka keluar doanya yang baik-baik. Itu namanya doa istri, mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah kapan saja, dalam kondisi apa saja, di mana saja, pagi, siang, sore, malam, nggak diminta, nggak disembah. Bun, ayah, ada nggak yang begini seorang ibu? Papa, kalau nggak sembah kaki mama, gak aku doain Papa. Emang ibu siapa kalau begitu? Gak bisa, Bu. Kita bukan ratu, kita bukan raja, hanya Allah yang merajai alam ini. Kalau nggak sembah kaki nggak doain mama. Papa udah nyakitin mama, tahu? Papa selingkuh selama ini. Nah, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ayo. Kalau selingkuh gimana ceritanya nih? Cerita doa ketika suami selingkuh. Doanya gini, Bu. Ya Allah ya Rob, jangan sampai suami hamba berzina. Itu doanya. Terusnya gimana? Tahu-tahu Bu Nyai, suami saya bener izin ke saya nikah lagi. Doa lagi, ya Allah yang terbaik bagaimana ini ya Allah. Nah gitu. Nanti kalau katakanlah sudah memang harus dia nikah lagi, kalau emang izin Allah, pasti ibu akan legowo. Pasti ridho menerima. Itu caranya. Jadi apa? Begitu selingkuh doanya, ya Allah Papa hati-hati ya Pak, hati-hati. Maka Bunda, memang seorang istri itu apa yuk? Jadi teman, jadi sahabat. Jadi ngomong tuh suami apa? Ma, aku kayaknya seneng orang lain, bagaimana tolong Ma, bagaimana Ma, tolong Ma. Ya Allah Pak, kalau bisa Mama aja Pak. Yuk Papa sekarang bawa air putih nih Pak, doa dari Mama. Boleh begitu, nggak apa-apa. Usaha, kasih yang terbaik ya Allah. Jaga suami hamba, jangan sampai berzina ya Allah. Setelah itu berikan jalan keluar yang baik bagi hamba berdua ya Allah. Kalau memang harus poligami, menerima dengan baik. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Pemirsa, ini saya pertegas lagi ya. Ini andai kata, bagaimana Bu Nyai doa seorang istri yang ternyata akan dimadu gitu. Kalau saya tanya ibu-ibu, sekarang saya tanya dulu. Suaminya memadu orang lain, mending terus terang apa mending bilang? Oh sama ya dua-duanya ya. Sama ya. Mending terus terang apa mending bilang? Maksud saya gini, mending terus terang apa mendingan bohong? Mending yang mana? Mending terus terang karena apa? Kalau suami Bunda bohong, dia poligami,
nanti menjurus dia kepada kezoliman, ketidakadilan. Bohong dia selamanya nanti. Mah, keluar kota ya mah, mau keluar kota bentino. Pulang malam maaf ya mah rapet. Pulang kok jam 2, ngantor lagi balik jam 6 lagi. Sabtu ora ono, Minggu nggak ada. Alasannya banyak pemirsa. Karena apa? Karena kebohongan. Kalau saya, ayo kita keluarkan. Jadi mungkin saja yang tidak baik kita rasakan, ternyata yang terindah. Mungkin yang tidak enak, maksudnya nggak enak ya, nggak enak, tapi yang terbaik. Perlu pendidikan memang. Di Quran ada poligami kan dibolehkan selama adil. Nih kru ini durung kawin, si jiwa itu harap kawin maning priye ceritane. Bapak Ibu gimana? Setuju nggak begitu? Jadi gini Bu, gini kiatnya. Punya gimana nih suami saya kalau ternyata mau kawin lagi, doanya bagaimana? Istri yang soleh mendoakan agar ya Allah berikan yang terbaik. Kalau memang dia menikahi orang lain, berikan kami keridoan. Itu yang solihah yang baik. Begitu dapat suami mau nikah lagi, langsung awas lu mas ya, mudah-mudahan mas celaka, sambar petir, sambar bledek. Nah itu bukan doanya orang yang solihah, bukan doanya orang muslimah yang baik. Yakin sama saya, ayo kita adu hati yuk. Kalau sudah bermain hati, insya Allah nanti datanglah sifat ulfah dari Allah, sifat rahimah dari Allah. Maka menerima tuh, menerima. Emang Bunyai pernah aja? Ya saya belum pernah sih. Cuma ini ayo kita sama-sama belajar. Maka Bunda, Ayahanda, pemirsa NU Channel, gimana sekarang? Kita pindah topik yuk. Pokoknya pindah topik apa? Sama, tentang apa? Doa seorang istri kekuatannya melebihi nur cahaya Allah. Nur cahaya Allah. Pemirsa, cahaya itu jalannya melesatnya adalah 300.000 kilometer per detik kata ahli fisika. Itu kata ahli fisika. 300 kilometer, 300.000 km per detik. Lalu sini Bali berapa kilometer itu? Berapa detik sak kedape mata. Maka doa istri yang benar-benar tabarruk, benar-benar roja ilallah, benar-benar DP kepada Allah, ya Tuhan ya Rob. Maka pintu rizki itu bisa jadi karena doanya istri, Pak. Pintu rizkimu itu Pak bisa jadi karena doanya istri. Sing ora yang tidak diminta, yang memang ikhlas ridho di rumahnya menggampar sajadah. Berdoa dengan ikhlas, ya Allah ya Tuhan. Semoga suami hamba ya Allah ini ngerjain proyek MM-an ya Allah. MM apa Bu? Ember banyak. Jangan bocor ya Allah. Nah, gitu kan Bu. Cerita nih Bu, ada cerita. Ada seorang istri. Dia jauh suaminya. Pergi keluar kota karena memang kerja di luar kota. Jumat malam sang suami pulang selalu. Sabtu di rumah, Minggu di rumah, Minggu malam pergi lagi ke kota yang lain kota. Nah ketika itu Jumat siang itu istri hanya megang untuk masak nasi, masak lauk, masak sayur hanya untuk satu hari itu karena besok sang suami akan datang. Ternyata ada tukang buah, tukang pisang, tukang melon, tukang singkong, itu kakek-kakek yang tua renta banget. Itu iba betul iba. Dikeluarkan semua, katakanlah umpama ini, di dompetnya hanya sisa 100.000 saja. Ternyata dibeli semua itu 2 bakul itu. Dibeli singkong apalah pisang, masukin ke rumah. Blek. Bengong si istri, lola aku nggak punya duit ya. Nanti suamiku datang bagaimana? Begitu asar nelpon suaminya. Apa kabar Ma? Apa kabar sayang? Nah pemirsa, begitu kan kalau orang yang baik panggil sayang dong. Kak punya duit panggil sayang, tua panggil eyang, bukan eyang, sayang. Mama sayang. Langsung nangis itu istri, nangis. Papa maaf ya Pak, maaf, nangis. Karena apa? Ini nggak punya nasi, nggak punya beras, habis banget ternyata. Khawatir suaminya itu ternyata lapar. Nangis. Datanglah sang suami sampai rumah. Assalamualaikum Ma. Nangis istri nyamber, dipeluk suaminya.
Papa maafin mama ya Pak. Ada apa Toma? Ada apa? Papa lapar ya? Enggak, Papa aja nih bawa nasi bungkus banyak, nasi kotak banyak, kue banyak. Bengong istrinya, ya Allah. Ternyata hari ini rezekimu dari suamiku, aku lapar dari siang ya Allah. Ayo makan mah, makan bareng anaknya, suaminya, istrinya. Setelah makan, ditanya kan, Ma ada apa sih Ma? Kok bisa kayak gitu nangisnya? Kenapa? Cerita dia apa? Begini Mama nangis. Mama khawatir Papa nggak punya uang, Papa kehabisan uang, Mama juga sama. Mama, akhlakmu itu merupakan doamu. Subhanallah, merinding saya pemirsa. Akhlakmu itu adalah doamu. Akhlaknya apa? Ternyata duitnya suami dipakai nolong kakek-kakek. Ternyata apa? Rizkinya istrinya, rizkinya anaknya. Lewat di pundak suaminya. Ngomong sama istrinya. Mama, Papa sekarang naik jabatan. Gajiku 3 kali lipat. Ya Allah pemirsa. Yang dia khawatir, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku salah ya Allah. Aku ngasih sedekah pada kakek-kakek semua uang suamiku. Ini salah ya Allah. Semoga dia meridhoi langkahku. Semoga dia, doanya banyak. Semoga dia begini ya Allah. Dijawab oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Bizahril ghaibi. Orang ngerti bojone sing wedok ndonga. Gak tahu suaminya. Ternyata apa kata suaminya? Mama, doa itu tidak hanya lisan. Ternyata perlakuan kamu ketika kamu memberikan sodako kepada tukang buah tadi. Itu adalah termasuk sebagian dari doamu. Akhlakmu adalah doamu. Pemirsa, ayo kita petik cerita ini untuk bekal bahwa doa istri itu melesatnya seperti melesatnya cahaya 300.000 kilometer per detik. Kayak ibu-ibu yang nolong tukang pisang tadi. Dijawab oleh Allah semuanya. Tanpa nunggu tahun depan. Tanpa nunggu besok. Tanpa nunggu nanti. Insya Allah. Cash and carry itulah rizki bapak-bapak. Bisa jadi lewat saya. Lewat ibu ya Bu. Ayo Bu, monggo ngaji terus. Pemirsa NU Channel semuanya, sampailah kita di penghujung pengajian kita pada hari ini. Insya Allah rumah tangga kita mawaddah sakinah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikan kami ilham ya Allah sebagai seorang istri, agar selalu berucap baik, berdoa baik untuk suami hamba, untuk anak-anak hamba, untuk masyarakat hamba, untuk jamaah hamba, untuk murid hamba, untuk santri hamba. Ya Rob, tunjukkan kami keistiqomahan yang hakiki ya Rob. Sesungguhnya ibadah kami hanya karena Engkau. Siam kami hanya karena Engkau. Senyum kami kan hanya karena Engkau. Akhlak baik kami buat suami hanya karena Engkau. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup pemirsa nggih? Sampai di sini. Semoga manfaat buat saya khususnya, buat Bapak Ibu umumnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.